Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Lintang Sejati dengan NIM B1C024035, rombongan B kelompok 1 akan memaparkan laporan praktikum mikrobiologi dasar prodi biologi terapan acara 2 isolasi mikroorganisme bakteri dan fungi dengan asisten Yasmin Rizkita Yahya. Yang pertama ada prinsip dasar isolasi. Isolasi merupakan kegiatan atau aktivitas memisahkan atau memindahkan satu jenis mikroorganisme tertentu dari lingkungan dan menumbuhkannya pada media buatan sehingga diperoleh kultur murni atau biakan murni. Pada umumnya, isolasi dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama ada sampling atau pengambilan sampel. Biasanya dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama ada swab atau ulas, yang kedua rinse atau bilas, dan yang ketiga ada maceration atau penghancuran. Selanjutnya ada persiapan media dan inokulasi atau penanaman. Yang pertama ada pengenceran bertingkat, dan yang kedua ada inokulasi ke media padat. Inokulasi biasanya dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama ada spread plate method atau metode tabur sebar. Yang kedua ada pour plate method atau metode tabur tuang. Dan yang ketiga ada streak method atau metode goresan. Selanjutnya ada pemilihan sumber sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif, yaitu pengambilan sampel secara langsung pada objek yang telah ditargetkan. Untuk sampel bakteri yang digunakan adalah tanah rhizosphere pohon belimbing buluh di halaman depan Fakultas Biologi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menggali tanah hingga kedalaman lebih kurang 10 cm. Dan untuk sampel jamur atau fungi diperoleh dari buah jambu biji yang telah membusuk. Pengambilan sampel padat dilakukan dengan metode rinse atau bilas. Sampel padat selanjutnya ditimbang hingga mendapatkan sebanyak 1 gram. Selanjutnya dimasukkan ke dalam aquades dengan perbandingan 1:9. Selanjutnya mengenai prinsip pengenceran bertingkat. Pengenceran bertingkat merupakan tahapan dalam isolasi mikroorganisme dan tahap ini dilakukan sebelum tahap inokulasi. Tujuan dari pengenceran bertingkat adalah untuk mengurangi jumlah bakteri agar memudahkan proses isolasi. Isolasi bakteri biasanya dilakukan dari tabung pengenceran 10⁻³ hingga 10⁻⁵. Karena pada pengenceran yang lebih tinggi, bakteri sulit didapatkan sehingga sulit untuk tumbuh. Selanjutnya ada metode isolasi pour plate dan prinsipnya. Metode pour plate merupakan teknik penanaman suspensi bakteri dengan cara menuangkan 1 mili suspensi ke dalam cawan petri yang steril, kemudian ditambahkan 10–15 mili media agar yang masih cair dengan suhu sekitar 45 derajat Celcius. Setelah itu, campuran suspensi bakteri dan media dihomogenkan dengan menggoyang cawan petri membentuk pola angka 8 agar larutan merata. Setelah media mengeras, cawan kemudian diinkubasi untuk memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme. Nutrien agar dan potato dextrose agar sebagai media pertumbuhan. Nutrien agar atau Na adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan berbagai jenis bakteri heterotrof. Na dipilih karena ideal dan memiliki nutrisi yang cukup serta seimbang untuk mendukung pertumbuhan sebagian besar bakteri, baik patogen maupun non-patogen. Na biasanya mengandung pepton, beef extract, NaCl, dan agar. Sedangkan potato dextrose agar adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan jamur atau fungi. PDA mempunyai rasio nitrogen yang tinggi, sehingga ideal untuk isolasi jamur. Komposisi dari PDA biasanya meliputi dextrose, agar, potato infusion, dan asam tartarat. Selanjutnya mengenai jumlah koloni hasil isolasi. Berdasarkan hasil isolasi bakteri yang dilakukan kelompok 1, diperoleh jumlah koloni sebagai berikut. Yang pertama, cawan 5A, yakni sebanyak 80 koloni, cawan 5B sebanyak 2 koloni, cawan 4A sebanyak 24 koloni, dan cawan 4B sebanyak 517 koloni. Perhitungan dilakukan dengan rumus CFU per mili, sama dengan jumlah koloni yang dihitung dibagi faktor pengenceran dikali volume yang ditanam.
Diperoleh hasil untuk cawan 5A sebanyak 80 koloni, hasil CFU-nya adalah valid dan akurat, yakni 8 kali 10 pangkat 6 CFU per mili, karena berada dalam rentang ideal, yakni 30 sampai 300 koloni. Untuk cawan 4A, yakni 24 koloni, dan 5B, sebanyak 2 koloni, masuk ke dalam kategori TFTC atau Too Faint to Count, karena jumlahnya kurang dari rentang minimum yakni 30 koloni. Untuk cawan 4B sebanyak 517 koloni masuk ke dalam kategori TNTC atau Too Numerous to Count, karena jumlahnya melebihi dari 300 koloni. Kontaminasi dan faktor penyebabnya. Kemungkinan kontaminasi terjadi pada isolasi jamur atau fungi kelompok 1 dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, sampel jamur dari buah jambu kemungkinan besar membawa mikroorganisme patogen. Yang kedua, cawan Petri tidak disterilkan lagi ke api punsen sebelum diurep. Yang ketiga, pengambilan jamur atau fungi pada potongan buah jambu tidak dilakukan dengan bergabus atau inokulum, namun dengan pisau dengan sterilisasi yang kurang baik dan benar. Yang keempat, cawan Petri belum tertutup wrap dengan sempurna, atau juga dari penyimpanan wrap yang tidak tertutup. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Mahasiswa atau praktikan telah melakukan isolasi, memisahkan mikroorganisme dari kultur campurannya sehingga diperoleh kultur murni. Yang kedua, mahasiswa atau praktikan telah melakukan dan membedakan perhitungan mikroorganisme secara langsung dan tidak langsung. Berikut ini daftar pustaka yang saya jadikan rujukan dalam menyusun laporan praktikum mikrobiologi dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.